Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Magnia dengan NPM 20359, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai sistem hukum di dunia. Nah, jadi sistem hukum di dunia itu ada 6. Yang pertama yaitu Eropa kontinental. Sistem hukum Eropa kontinental ini biasanya dianut oleh negara-negara Eropa yang berdasarkan dan bersumberkan kepada hukum Romawi. Kemudian, sistem hukum Eropa kontinental ini biasa juga disebut sebagai civil law system karena lebih mengutamakan restat atau artinya yaitu kebenaran hukum dan juga keadilan hukum terletak kepada ketentuan yang tertulis atau hukum tertulis. Untuk yang kedua yaitu Anglo-Saxon atau Common Law System. Pada sistem hukum ini tidak dikenal sumber hukum baku atau sumber hukum tertulis yang ada seperti yang ada pada sistem hukum civil law. Menurut Anglo-Saxon, sumber hukum tertinggi yaitu merupakan kebiasaan masyarakat yang kemudian dikembangkan ke pengadilan atau bahkan yang telah ditetapkan sebagai putusan pengadilan. Oleh karenanya, common law atau Anglo-Saxon ini disebut juga sebagai unwritten law atau hukum tidak tertulis. Yang ketiga yaitu hukum Islam. Hukum Islam merupakan hukum yang statis dan juga tidak bisa diamandemen seperti hukum Eropa kontinental maupun Anglo-Saxon. Nah, dasar hukum Islam itu sendiri yaitu kitab suci agama Islam yaitu Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad SAW yang berupa Al-Hadis. Kemudian perubahan hukum Islam ini dapat dilakukan melalui penafsiran dalam ilmu fikih dan sebagainya. Untuk yang keempat yaitu sistem hukum sosialis. Sistem hukum ini didasari oleh ideologi komunis di mana berorientasi kepada sosialisme yang berpondasikan semangat pada meminimalisasi hak-hak dan kewajiban rakyatnya. Kemudian pada negara yang menganut sistem hukum sosialisasi ini, negara tersebut mengatur dan juga mendistribusikan hak dan kewajiban masyarakatnya sehingga sistem hukum ini meleburkan kepentingan pribadi dalam kepentingan bersama. Untuk yang kelima yaitu sistem sub-Sahara atau African Law System, di mana sistem hukum ini berorientasikan kepada komunitas yang artinya segala hal yang berhubungan dengan solidaritas sosial dalam suatu komunitas itu menjadi aturan hukum yang disepakati untuk dijalankan, ditaati dan juga dipatuhi bersama. Kemudian di dalam negara-negara yang menganut sistem hukum ini masyarakatnya itu patuh terhadap aturan komunitas tersebut. Kemudian kebanyakan isi hukum dari sistem hukum ini itu adalah kodifikasi dari hukum adat. Untuk yang terakhir yaitu sistem hukum Asia Timur Jauh atau Far East Law. Ciri utama dalam sistem hukum ini yaitu menekankan harmonisasi dan juga tatanan sosial yang artinya selalu memperkuat harmonisasi dan juga tatanan sosial dan tidak menyukai adanya konflik secara terbuka. Oleh karena itu, pada sistem hukum ini setiap konflik yang ada diselesaikan secara medianan hukum. Oke teman-teman, jadi sekian pembahasan singkatnya mengenai sistem hukum di dunia. Mohon maaf apabila banyak kata dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.